Jadi hari ini tanggal 26 September 2025, Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah selesai melaksanakan rangkaian kunjungan luar negeri. Dalam utamanya adalah sidang umum PBB ke-80. Dan dalam 6 hari ini beliau mengunjungi 4 negara. Yang pertama adalah Jepang. Jadi dalam transit sebentar di sana beliau mengunjungi Pavilion Indonesia di Expo Osaka 2025. Dalam event 5 tahunan itu, event budaya tersebut, menurut Menteri Bappenas telah terjadi komitmen investasi sebesar 23,8 miliar USD atau kira-kira sekitar 380 triliun rupiah. Itu investasi yang sangat besar. Kemudian yang kedua, di Amerika Serikat dalam sidang umum PBB ke-80, Indonesia mendapat kehormatan menjadi pembicara ketiga. Pembicara ke-1 dan kedua itu setiap tahunnya sama. We differ in race, religion, and nationality, yet we gather together today as one human family. We are here first and foremost as fellow human beings, each created equal, endowed with unalienable rights to life, liberty, and the pursuit of happiness. Pak Presiden Prabowo berbicara di hadapan 193 negara anggota PBB. Jadi disaksikan oleh seluruh dunia. Kemudian Anda dapat lihat sendiri berbagai pimpinan dunia menyambut itu. Kemudian kagum terhadap pidato beliau, berani, tegas, konkret. Ada Presiden Amerika Serikat, Anda bisa lihat sendiri. Kemudian tadi pagi juga Presiden Macron menelpon beliau langsung, menyampaikan apresiasi dan kebanggaan beliau atas pidato Bapak Presiden. I want to thank you for your very strong words. Everybody noticed your commitment and your very clear and strong words. So I wanted to personally thank you for that. Jadi ini menunjukkan bahwa betapa banyak pimpinan dunia yang salut, bangga, dan hormat pada pidato Bapak Presiden, apalagi kita sebagai bangsa Indonesia. Kemudian juga di New York, Presiden FIFA Gianni Infantino datang menghampiri beliau. Kita tahu bahwa pemerintah Indonesia dan FIFA berkomitmen untuk mendukung Akademi Muda Sepak Bola di Indonesia. Dan dalam waktu dekat tanggal 9 dan 12 Oktober kalau tidak salah, Timnas Indonesia akan tampil di kualifikasi keempat Piala Dunia. Tidak mudah, tapi bukan mustahil untuk Indonesia lolos di Piala Dunia. Dan kita minta nanti dalam pertandingan tersebut semuanya berjalan sesuai rencana dan netral. Kemudian yang ketiga, kemarin mampir sebentar di Kanada. Dan intinya dalam kunjungan di Kanada kemarin ada satu manfaat, yakni adalah berhasil ditandatanganinya perjanjian Indonesia-Kanada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, yang mana intinya adalah 90,5% tarif barang-barang produk-produk Indonesia akan dihapus oleh Kanada, dan itu tentunya mendampak sangat positif bagi perdagangan Indonesia. Kemudian tadi baru saja Bapak Presiden diterima oleh Raja Willem, Raja Belanda, dan Ratu Maxima. Raja adalah kepala negara, pimpinan tertinggi di Belanda, dan ini tentunya sangat baik untuk hubungan kedua negara. Dan intinya tadi juga disepakati bahwa pemerintah Belanda akan mengembalikan sebanyak 30.000 fosil, artefak, dokumen-dokumen budaya-budaya milik Indonesia yang disimpan di sini. Dan nanti prosesnya akan segera, mungkin besok Menteri Kebudayaan akan menyelesaikan itu dan segera dikembalikan kepada Indonesia. Dan ini proses pengembalian sebenarnya sudah berjalan lama, tapi alhamdulillah berhasil disepakati tadi, dan ya nanti akan dikembalikan ke Indonesia. Itu saja kira-kira ya. Terima kasih semua. Sampai ketemu di Jakarta ya.
ini. Siapa nama kamu? Jadi udah, kamu bulan berapa? Oh, kamu umur berapa? Waktu mana? Di dalam. Oh, terima kasih ya. Terima kasih ya. Bukan bertemu Pak, saya salaman, kemudian saya selfie juga. Wah seneng banget dan bangga sekali punya foto berdua dengan Pak Prabowo. Tapi buat saya tuh tadi tampaknya bukan seperti Pak Prabowo yang biasa saya lihat di media gitu ya. Low profile, senang sekali. Dan ada pesan dari kami, sering-sering nengok kami yang ada di Belanda. Dan Bapak langsung, Pak boleh selfie? Boleh. Alhamdulillah, senang bisa bertemu Pak Prabowo. Gagah. Selamat datang di Amsterdam Bapak Prabowo. Saya senang banget ketemu Pak Prabowo. Saya sudah jauh-jauh dari Den Haag juga sampai ke sini. Ini sangat hari yang tersenang hari hidup ini. Jadi hari ini tanggal 26 September 2025 Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah selesai melaksanakan rangkaian kunjungan luar negeri, dalam utamanya adalah sidang umum PBB ke-80, dan dalam 6 hari ini beliau mengunjungi 4 negara. Yang pertama adalah Jepang. Jadi dalam transit sebentar di sana beliau mengunjungi Pavilion Indonesia di Expo Osaka 2025. Dalam event 5 tahunan itu, event budaya tersebut, menurut Menteri Bappenas telah terjadi komitmen investasi sebesar 23,8 miliar USD atau kira-kira sekitar 380 triliun rupiah. Itu investasi yang sangat besar. Kemudian yang kedua, di Amerika Serikat dalam sidang umum PBB ke-80, Indonesia mendapat kehormatan menjadi pembicara ketiga. Pembicara ke-1 dan kedua itu setiap tahunnya sama. We differ in race, religion, and nationality. Yet we gather together today as one human family. We are here first and foremost as fellow human beings, each created equal, endowed with unalienable rights to life, liberty, and the pursuit of happiness. Pak Presiden Prabowo berbicara di hadapan 193 negara anggota PBB. Jadi disaksikan oleh seluruh dunia. Kemudian Anda dapat lihat sendiri berbagai pimpinan dunia menyambut itu. Kemudian kagum terhadap pidato beliau, berani, tegas, konkret. Ada Presiden Amerika Serikat, Anda bisa lihat sendiri. Kemudian tadi pagi juga Presiden Macron menelpon beliau langsung, menyampaikan apresiasi dan kebanggaan beliau atas pidato Bapak Presiden. I want to thank you for your very strong words. Everybody noticed your commitment and your very clear and strong words. So I wanted to personally thank you for that. Jadi ini menunjukkan bahwa betapa banyak pimpinan dunia yang salut, bangga, dan hormat pada pidato Bapak Presiden, apalagi kita sebagai bangsa Indonesia.